في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت الاعتكاف المنظور صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa rahmatillah adadama fi imilah salatan wa salaman daimaini bidangkalah wala ali subbih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tanpa salawat dan salam selalu kita aturkan selalu penunjukan kita bagi dan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita keluarga besar kita sulim wa friends sampai syafaatnya di luar akhirah. Melanjutkan pembahasan kemarin yaitu kita tentang hal-hal yang kita lakukan agar kita tidak terkena siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali ya, kita ini cuma hanya perluasan dari pembahasan tentang pentingnya kesungguhan menyiapkan makanan yang halal. Karena konsekuensinya naudzubillah min dzalik, ingat kullu lahmin nabatin min haramin fannaru auladik. Siap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka daging tersebut jadi bahan bakarnya neraka. Kemarin kita juga mensifatkan bagaimana sifat api neraka dalamnya dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, yang kemarin kita lupa. Kemarin kita membahas tentang panasnya api neraka itu 70 daripada lebih panasnya api dunia. Dan kita juga membahas tentang apa? Yaitu membahas tentang dalamnya api neraka sebanyak perjalanan 70 tahun. Kalau batu dilempar seperti itu. Ada tambahan satu lagi tentang sifat dari neraka tersebut. Ya. Ya. Yaitu nanti di neraka manusia ini juga seperti di dunia. Salah satunya kemiripan di sifat di neraka di dunia itu adalah, ingat, kalau di dunia kita ini kalau lapar itu merupakan siksaan, haus itu merupakan siksaan, dan di neraka yang sudah disiksa masih ditambah, yaitu ditambah rasa haus, ditambah rasa lapar. Otomatis secara naluri manusia kalau lapar maunya makan, manusia kalau haus maunya minum. Nah, di neraka tersebut yang sudah begitu sangat panasnya masih diciptakan rasa lapar oleh Allah. Berarti laparnya apa? Teramat sangat. Sedangkan mohon maaf ya, orang kalau sudah sakit maka hilang rasa kepingin makan minum, hilang. Ya, orang kalau sudah sakit kan rasa makan minum kan turun drastis. Tapi kalau di neraka walaupun sudah dibakar seperti itu tetap timbul rasa lapar. Berarti rasa lapar yang ditimbulkan ini luar biasa laparnya. Bukan seperti lapar dunia, ya. Hausnya bukan seperti hausnya daripada hausnya yang di dunia. Maka hal itu merupakan tambahan siksa bagi Allah naudzubillah min dzalik ya, bagi orang penduduk neraka. Nah, lalu maka disebutkan kalau seandainya dia haus, maka disebutkan apa minumannya? Ya malaikat, Malik, aku haus, ambilkan minum. Maka disebutkan di surat Quran Al-Ghasyiyah, tusqa min ainin aniyah. Ternyata minuman yang dibawa itu adalah minuman min ainin aniyah, dari sumber cairan yang panas ada di neraka. Ternyata dalam riwayat air tersebut itu apa? Itu air yang seperti besi yang mendidih. Jadi kalau kita pernah lihat TV, itu pabrik baja itu, baja kan dari biji besi toh. Nah, itu supaya bentuknya bisa bulat seperti ulir, apapun bentuknya lah ya. Maka itu kan mesti dicairkan dulu. Dicairkan tersebut tentu mencapai titik didih yang tinggi. Lalu baru dicor, disesuai dengan bentuknya. Setelah dicor bagaimana? Langsung mendadak didinginkan. Jadi ini hukum fisika ya. Jadi supaya langsung padat gitu loh. Nah, seperti itulah. Nah, di sini disifatkan bentuknya minumnya penduduk jahanam yaitu dari besi yang mendidih. Mendidih. Naudzubillah min dzalik. Seandainya kita manasin kopi aja, air baru umep di kompor, suruh langsung minum gak kuat kok. Pasti hancur mulut kita ini. Itu pun kalau mungkin derajatnya kalau dihitung berapa? Berapa Haji? Di bawah 100 Haji? Langsung. Ya, katakan 100. Ada yang kuat gak kira-kira? Nggak ada yang kuat. Masih kita diemin dulu, ditiup dulu, dikipas dulu. Nah, kalau di jahanam itu besi yang mendidih. Sedangkan untuk membutuhkan besi dididihkan kan suhu tinggi. Nah, tapi penduduk neraka jahanam itu begitu tahu besi mendidih, dia tidak bisa menolak. Mulutnya mengo sendiri. Mulutnya pernah buka sendiri. Dicorke, hancur. Mati, hidup. Mati, hidup. Coba, seperti itu. Lalu berikutnya, dia lapar. Ya Malik, aku minta makan.
Lalu sebut laisa lahum ta'amun illa min dorik. Tidak ada makanan yang tersedia di neraka kecuali adalah pohon dorik. Pohon dorik itu mempunyai buah zakum namanya ya. Pohonnya sifatnya apa? Buahnya bau, pahit, ya, dan berduri. Ya, jadi diriwayatkan pohon dorik itu, maka kalau orang dimasukkan ke dalam perutnya, kerongkongannya masa tembus sama duri semua. Ya, seperti itu. Ya, nah masalahnya di sini ayat yang selanjutnya, la yusmilu wa la yu'ni min makanan dan minuman yang dimakan itu tidak membuat dia kenyang. Kenyang itu maksudnya apa? Tidak buat kenyang berarti kan artinya dimakan tetap lapar, diminum tetap haus. Berarti apa? Setelah dikasih minuman yang menyedihkan tersebut, dikasih makanan yang menyakitkan tersebut, dia tetap minta lagi, nggak ada kapoknya. Nggak ada kapoknya. Ya, sehingga nggak bisa dibayangkan. Ya, nggak bisa dibayangkan siksa neraka itu seperti apa. Seperti itulah kira-kiranya ya. Jadi jangan sampai kita dolanan sama segala sesuatu pelanggaran syariat sehingga berakibat sangat fatal yang tidak bisa dibayangkan kengeriannya besok dahsyatnya sisanya Allah seperti apa. Ya. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Seperti itu ya. Dan masih ada hal-hal yang lainnya sebagainya seperti itu ya. Eh, kita tidak melanjutkan pembahasan bagaimana bentuk-bentuk seperut. Salah satu di antaranya ya, amalan-amalan yang kita kerjakan tersebut ya. eh, ya, ya. Ya Allah ya Karim. Amalan yang kita kerjakan untuk salah satu ikhtiar untuk kita ya yang salah satu di antaranya untuk bisa terhindar dari siksa-siksa seperti itu disebutkan anil hadis Ibnu Muslim an Abi Muslimin Ibnu Haris radhiyallahu anhu qala li di Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalaita subha faqul qabla atatakallam ayatakallama Allahumma ajini minan nar sab'a marrah fa inika in mutta min yaumika kataballahu laka jiwaron minan nar wa idza shalaita maghriba faqul qabla atatakallama Allahumma ajirni minan nar sab'a marrah fa innaka in mutta min laitaka kataballahu laka jiwaron minan nar rawahu Abu Dawud dan An-Nasa'i. Di sini ada zikir yang singkat tetapi faedahnya sangat besar. Dari Haris bin Muslim, dari ayahnya Muslim bin Haris radhiyallahu berkata, Nabi SAW bersabda, di matnya di sini. Apabila engkau telah melaksanakan sholat subuh, setelah sholat subuh nih, setelah sholat subuh nih, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, yaitu kita tidak bergerak, duduk pada posisi tahiyat akhir, duduk tawaruk. Tidak berbicara apa-apa, dalam arti tidak diselingi dengan pembicaraan yang macam-macam. Apa yang kita lakukan biasanya kan kita istighfar 3 kali toh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu istighfar tersebut kita niatkan untuk apa? Kalau sholat kita ini tidak sempurna, apa bacaannya kurang tidak khusyuk, dengan istighfar 3 kali tersebut, selain merontokkan dosa kita minta sholat kita ini diterima sama Allah. Nah setelah istighfar biasa kita baca apa? Habis subuh. La ilallah dalu syarikalah, lahumukul ham yuhi wa yumitu wa wala kulisin qadir. Itu kan 10 kali. Keutamaan nanti lain kali kita bahas. Lalu apalagi kita yang bahas itu? Setelah itu apa? Setelah itu pasti dalam posisi tahiyat akhir, kita mengucapkan Allahumma ajina, kalau imam Allahumma ajina minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kalau imam pakai na. Maksudnya na ini dirinya imam dan jamaah semua. Kalau makmum, Allahumma ajini minan nar. Ya Allah bebaskan saya dari siksa api neraka. Berarti kalau seandainya paribahasanya makmumnya lupa, itu tercover dengan bacanya imam. Ya, tapi imam jangan pakai Allahumma ajirni, itu buat sendiri.
Ya, seperti baca kunut itu loh. Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah berikan kami ini petunjuk ya. Jadi paribahasanya kalau makmum lupa ini tercover dengan doanya imam. Tapi paling enggak makmum tetap ucapkan sendiri. Ucapannya apa? Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini minan nar. Pakai ni. Ya, apalagi dengan misalnya sholatnya tidak berjamaah, ya pakai ni. Yaitu artinya apa? Ya Allah, lindungi kita dari api neraka 7 kali. Dalam posisi tahiyat akhir, belum bergerak, belum melakukan zikir apapun kecuali. Maka disebutkan, sesungguhnya apabila kita melakukan amalan ini, habis sholat subuh, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar 3 kali, untuk ucapan la ilaha illallah syarikalah, lahum mukanhim itu wa 10 kali, lalu mengucapkan Allahumma ajinni minan nar 7 kali, maka kalau pada hari itu kita meninggal dunia sebelum maghrib, maka kita tercatat sebagai orang yang selamat dari api neraka. Dan apabila selesai maghrib, sama, selesai maghrib sebelum bicara apa-apa, setelah salam kita istighfar 3 kali, lalu la ilaha illallah syarikalah, lahum yumi itu mesin Qadir 10 kali, lalu Allahumma ajir minan nar 7 kali. Nah, kalau kita mengamalkan itu, badal maghrib, maka sebelum subuh kita meninggal, maka kita termasuk hamba Allah yang diselamatkan dari api neraka. Berarti, kalau kita tidak mau icip-icip transit neraka, ya, dan itu harus kita usahakan dengan sangat, karena kita nggak bakal kuat. Pastikan setiap subuh, badal maghrib, badal subuh, badal maghrib, badal subuh, selalu membaca zikir ini. Yaitu apa? Selesai sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilallah wa la syarikalah. Lahum mulku wa lahum mulku wa la kulli syai'in qadir. Berapa kali? Lalu ini apa? Allahumma ajini minan nar, Allahumma ajini minan nar 7 kali. Maka kalau ya, 7. Yang 10 kali tadi la ilaha illallah syarikalah. Seperti yang kita baca di Masjid Al-Mahdi ini, ya. Nah, jadi tinggal 3 ikut aja. Berapa kali, Vin? Yang 10 apa? Yang pertama habis salam apa? Terus, terus berapa kali? 10 lah itu. Kalau Allahumma jini minan nar berapa kali? Apa bacanya tadi? Allahumma habis subuh sama habis maghrib. Yang baca habis subuh, kalau meninggal sebelum maghrib, itu termasuk orang yang selamat dari sisa api neraka. Kalau badal maghrib, dibaca itu, termasuk meninggal sebelum subuh, termasuk orang yang terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita baca terus-menerus, kapanpun kita meninggal, insya Allah tidak tersentuh kena api neraka, terselamatkan. Ya, amalannya ringan tapi berfaedah sangat besar. Jangan sampai ditinggalkan. Maka dari itu, ya, mohon maaf yang banyak ya, mohon maaf yang banyak ya. Tertib zikir pada sholat di Masjid Al-Mahdi apalkan. Kalau jenengan kemana-mana pakai. Karena ini saya dari guru saya dari guru-guru juga lagi. Tertibnya seperti itu. Ya, disusun oleh orang-orang yang mengerti zikir ini riwayatnya apa, di sisi ini dalilnya apa, ini dalilnya apa. Ada semua nas dalilnya. Ini saya baru kopas satu-satu aja, ya. Nah, belum semuanya. Dalilnya apa? Termasuk yang apa dulu pernah kita bawa ke bahas? Habis doa apa? Astagfirullah 3 kali sama apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah ilahan wahidan rabban sahidan mana muslimun. Itu apa, Vin? Utamanya, Vin? Memendekkan dari jembatan Sirot yang 3.000 tahun menjadi cuma setengah meter. Ya, setengah meter, bukan 1 jengkal. Setengah meter 1 zero. Ya, paham ya? Jadi semua zikir yang di Masjid Al-Mahdi tersebut ada nas dalilnya. Jadi kalau bisa dihafalkan. Kalau bisa dihafalkan. Nek menawa jenengan sholat sendiri dimanapun, jenengan bisa pakai tertib itu. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, seperti itu. Hakaza dan yang lainnya. Ya. Nah, kita tidak sedang, kita cuma membahas sedikit aja tentang kemarin akibat barang haram, maka konsekuensinya harus kena sisa api neraka, sehingga sebelum meninggal dunia maka kita usahakan supaya kita termasuk yang terbebas dari sisa api neraka. Begitu ya. Lalu kita lanjutkan sekarang. Yaitu sunnah yang keberapa? Yang keberapa? Sunnah keberapa? Ingat ya? Ya, ke-12. Ini sudah belum? Sunnah memberi makan bagi orang berbuka puasa sudah belum? Sudah ya. Lalu sunnah untuk berdoa ketika untuk pemilik rumah jika ia berbuka di rumahnya. Sudah belum? Belum ya?
Jadi kalau kita diundang, dijamu untuk berbuka puasa, maka doakanlah kebaikan untuk orang yang menjamu kita. Sunnah. Misalnya, Mas Agung, "Ayo jamaah Armadi besok buka di rumahnya." Maka setelah kita buka sunnah untuk mendoakan yang tuan rumah. Kenapa? Kenapa yuk? La yashkurullah man lam yashkurnas. Itu apa? Orang tidak dianggap bersyukur kepada Allah, bahaya ini. Kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Bahaya ini. Ya. Coba lihat. Lain sakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabil sadid. Di Quran disebutkan apa? Hmm? Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur nih, maka nikmat kita pasti ditambah sama Allah. Ya, kita sehat, kita bersyukur, maka syukur ini kan ada tiga. Setiap ibadah ada tiga komponen. Pertama lisan, kedua af'al, tindakan, ketiga hati. Ya, kalau kita bersyukur sama Allah, maka nikmat Allah masih ditambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah tidak mengatakan nikmatku aku cabut, tidak. Tapi azabku sangat pedih. Kenapa? Berarti kalau orang yang nggak bersyukur, ya maksiat, nikmat Allah nggak dicabut. Ya, contoh. Ada orang dikasih mata, bisa nikmat melihat mata. Dia lihat matanya, mata digunakan untuk melihat maksiat. Contoh, naudzubillah min dzalik dan film porno. Apakah nikmat mata dicabut? Tidak. Tidak langsung buta dia. Malah lihatnya tambah jelas. Tambah memperhatikan. Seperti itu toh. Tapi azabku akan pedih. Berarti apa? Nah, karena nikmat yang diberikan oleh Allah dibuat untuk maksiat, besok akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu maksudnya. Berarti apa? Eh, coba yang pertama, kalau kita diberi kenikmatan, apa? Mati. Oh, ini di sini. Nah, ini menang wae. Hah? Ya, saya juga nggak sadar. Copot. Enggak, itu copot. Ini coplok. Coplok apa? Agak nggak mungkin bisa dilem Alteco aja. Lem apa? Alteco apa? Lem apa namanya? Ini best biar mati. Ya. Berarti apa kesunahan berikutnya? Yaitu eh, yaitu pastikan kita bersyukur kalau ada orang yang berbuat sesuatu kepada kita. Ya, ya. Kalau kita orang berbuat sesuatu kebaikan sama kita, kita bersyukur loh. Ya, tanda syukurnya itu apa? Kalau dengan ucapan, ya, matur nuwun, makasih ya, matur sembah nuwun. Nah, kalau kita ucapan-ucapan seperti itu berpahala nggak? Berpahala. Karena memang diperintah. Ya, karena merupakan akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Gini baiklah. Kalau misalnya panjenengan ada orang yang jenengan berbuat baik sama jenengan. Lalu jenengan di orang terus terima kasih. Lego nggak jenengan kira-kira? Lego toh? Tapi jenengan ada berbuat baik sama seseorang. Ya, tiba-tiba orang itu nggak ngomong sama meripat, langsung lungoh. Jenengan piye hatinya? Ya, ya walaupun kalau ada orang yang ikhlas dia tidak mengurungkan terima kasih tidak. Tapi ini akhlak yang baik menyenangkan orang. Nah, tetapi di syariat diajarkan bagaimana ucapan terima kasih kita tersebut selain tanda syukur dan di situ adalah apa? Dapat pahala lebih. Jadi ada ucapan redaksi ucapan yang kalau kita ucapkan ada pahala lebih. Kalau ucapan tersebut sifatnya mendoakan orang yang berbuat baik dan mendoakannya ada zikirnya kepada Allah. Contohnya apa? Misal ada orang berbuat baik kepada kita. Kita ucapkan apa? Jazakumullahu khairan kasiran. Artinya apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu kan doa. Kita dapat doa, dapat pahala mendoakan orang. Di situ kan ada zikir, ada kalimat Allah. Nah, paham maksudnya? Atau jazallahu khairan ahsanal jaza. Semoga orang memberikan balasan sebaik-baiknya balasan. Paham? Di sini ada zikir, ada asma Allah. Jadi kalau kita mengucapkan orang berbuat baik seperti itu, kita dapat pahala. Walaupun kita mengucapkan matur sembah nuwun, boleh, boleh. Terima kasih, thank you very much, kamsia, boleh. Boleh. Atau bahasa seluruh dunia pun boleh. Ya, bahasa Jermannya apa kira-kira terima kasih? Gak paham ya? Mak Tutut tahu. Ya, nah, ini tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya, boleh. Tapi kalau ucapan terima kasih kita apa? Hmm, menggunakan
bahasa doa, maka lebih banyak. Paham, paham? Nah, sekarang pertanyaannya, Vin, pertanyaannya, kita wajib berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan jasa kepada kita. Yang paling utama siapa? Orang tua, guru, ya, orang-orang yang berbaik pada kita. Tapi yang lebih wajib kita berterima kasih dan setiap saat kita ini patut, Vin, berterima kasih kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tingkatannya loh ya. Orang biasa, guru, orang tua, kanjeng Nabi baru Allah. Ya, nah, Rasulullah. Kenapa? Kanjeng Nabi ini Pak sudah mengorbankan semuanya, hartanya, raganya, semuanya sudah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk kita ini dikasih tahu jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kanjeng Nabi ini ya Allah, itu yang dipikirkan selalu umatnya, umati terus. Sehingga ada bentuk ucapan terima kasih kepada kanjeng Nabi. Apa Vin ucapan terima kasih kepada kanjeng Nabi? Hah? Enggak, redaksinya terima kasih. Terima kasih ya Rasulullah redaksinya. Dibaca selalu sih. Kita baca di Muhammad Jazallahu ala Sayyidina Muhammad ana khairan, jazallahu ana Sayyidina Muhammad ana ma huwa ahlu. Ya Allah, berikan balasan kebaikan kepada kanjeng Nabi telah dari apa yang pernah dia lakukan dengan sepantas-pantasnya balasan. Itu ucapannya. Kita baca. Ini riwayat. Nah, siapa orang yang berterima kasih kepada kanjeng Nabi dengan ucapan seperti itu? Jazallahu ana Sayyidina Muhammad ana khairan, jazallahu ana Sayyidina Muhammad ana ma huwa ahlu. Lalu kita kan baca terus. Habis sholat kan kita baca terus, ya enggak? Orang yang mengucapkan itu, maka dalam riwayat disebutkan at-aba sab'ina katiban alfa subahin. Sebutkan apa? Ucapan terima kasih kita kepada kanjeng Nabi, maka Allah akan membalas. Balasnya apa? Akan mencatat pahala kita karena kita sudah berterima kasih sama kanjeng Nabi. Dibalasnya apa? Akan ada 70 malaikat yang mencatat pahala kita sampai 1000 pagi. Sampai 1000 pagi. Bayangkan, 1000 pagi lah telung tahun kurang lebih. Berarti kita mengucapkan matur nuwun kepada orang pahala. Ngajukan matur nuwun dengan kalimat jazakallahu khairan dapat pahala lebih banyak. Tapi kalau kita mengucapkan matur nuwun kita kepada kanjeng Nabi dengan ucapan seperti itu, ini nas loh ya. Jazallahu ana sayyidina Muhammad khairan, jazallahu ana sayyidina Muhammad namahu ahlu akan membuat apa? At abasabina alfa subahin. Yaitu apa? At aba kata Ba'ab Abbasafina Al-Fasubahin akan membuat apa? Sampai 70 malaikat yang membalas catat pahala kita sampai 1000 hari. Seperti apa itu? Nah, kita baca setiap habis sholat. Nah, jenengan kan tinggal amin toh, dapat pahala yang sama. Tapi kalau panjenengan mau dapat pahala itu menurut hafalkan. Bagaimana cara hafalnya? Ada di TikTok saya, ada di YouTube saya. Ayo subscribe. Itu tinggal lihat aja. Itu sudah saya keluarkan itu ya. Tinggal ditiru saja dihafalkan dan dikeluarkan kepada siapa keluarganya. Karena ini enggak sembarangan pahalanya. Kenapa? Siapa yang bersyukur kepada makhluknya Allah, berarti dia bersyukur kepada Allah secara langsung. Paham ya? Nah, kalau bersyukurnya kepada Allah apa? Bersyukurnya kepada Allah. Hah? Ya, apa bersyukur pada Allah? Ben, bersyukur pada Allah apa, Ben? Hmm? Nah, ya. Bentar ya. Apa bersyukur kepada Allah? 110. Halaman 110. Kalau ini belum saya keluarkan YouTube ini. Belum. Ya. Apa? Mengucapkan hamdalah atas kenikmatan-kenikmatan yang dia Allah berikan. Sekarang apa kenikmatan yang paling besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala? Apalagi? 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 Iman Islami satu paket. Apalagi? Hah? Dijadikan kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama kali masuk surga sebelum umat yang lain, diberi syafaat agung. Wis, syariatnya paling mudah, umurnya paling singkat tapi pahalanya yang paling banyak. Coba lihat. Semua nabi itu kalau minta, ya Rasulullah, ya Allah,
kan Allah menciptakan besok ada nabi sifatnya begini begini gini gini gini. Lalu Nabi Musa bagaimana? Ya Allah, seandainya engkau jadikan aku umat kanjeng Nabi lebih baik daripada aku jadi nabi. Karena umatnya kanjeng Nabi ini dibandingkan umat Bani Israel jauh jauh sekali. Salah satu contoh. Ya, nah, asbab tentang apa itu namanya turunnya nuzulul Quran apa Lailatul Qadar. Ya, kanjeng Nabi kan sedih. Sedih kenapa? Besok umatku pasti derajat di surganya lebih rendah dari umat yang lain. Lah kenapa? Umurnya paling singkat, paling lemah. Akmaru ummati ma baina sitina li sab'in. Umurnya umatku kan cuma berapa? 60 sampai 70 tahun. Sedangkan Bani Israel umurnya kan ribuan. Bahkan 80 tahun baru balik. 80 tahun baru balik. Kalau kita 80 tahun gimana? Hmm? Balik apa terbalik kira-kira? Balik. Ya, balik itu sudah is dead bahasa Indonesia itu ya. Ya. Lah, ada kaum Bani Israel sebagian kaum yang dimana dia ini yaitu apa? 1000 bulan, 1000 bulan ibadah terus. Kanjeng Nabi makin 1000 bulan 83 tahun. Itu dipakai ibadah terus. Lah, kita ini kalau seandainya sampai umur 83 tahun, kira-kira dipakai ibadah terus gak kira-kira? Dipastikan tidak. Turunnya berapa tahun? Katakan kalau 8 jam kan sepertiga. Berarti kalau umurnya 60 tahun, 20 tahun buat apa? Tuh. Lalu yang dipakai buat internetan berapa jam sehari kira-kira? Yang dibuat main game online berapa lama kira-kira? Lalu yang dipakai buat namanya macam-macam. Sedikit sudah. Nah, sehingga kan Nabi sedih. Nah, turunlah ayat ini. Lailatul Qadar khairum min alfi sahar. Jadi bayangkan kalau kita ini dapat Lailatul Qadar, ya, itu seperti satu ibadahnya umat Bani Israel yang umurnya 1000 tahun. Sedangkan kalau kita sudah melampaui, kita ayo coba kita umur 50 tahun. Katakan balik 15 kan sudah 35 kali Ramadan. Seandainya 10 kali kita lalu Qadar berarti apa? Sudah nyelengin 830 tahun ibadah. Umurnya pendek tapi pahalanya lebih banyak. Umat kanjeng Nabi itu. Berarti apa? Derajatnya lebih tinggi. Berarti kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan kita sebagai umat kanjeng Nabi itu adalah kenikmatan yang paling besar. Sehingga kita ini wajib kita syukur. Redaksinya bagaimana? Redaksinya mengucapkan alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'matin walhamdulillah ala li jalani min umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak? Apa enggak? Mau dicatetin? Wani piro. Zaman sekarang wani piro. Umpi di pilkada aja wani piro ya Mbak ya. Nanti saya bikin di YouTube-nya ya. Nah, maka di ini. Coba lihat ucapan tersebut. Qala ba'du solihin ala jabalin arafatih. Coba lihat ya di sini ya. Ada sebagian orang soleh sedang ada di Bukit Arafah. Entah umroh atau haji ya. Lalu dikatakan dia mengucapkan kalimat ini. Alhamdulillah ala nikmatin Islam. Wa kafa biha min nikmatin. Apa artinya? Alhamdulillah atas nikmat Islam ya Allah. Dan saya cukup dengan nikmat itu. Karena nikmat yang besar. Karena Islam ini mengantarkan kita menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah jalani min ummati Sayyidina Muhammad SAW. Dan alhamdulillah ya Allah telah menjadikan aku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dia mengucapkan itu sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu kita lanjutin ya. Falamma kana fil amil qabili aroda ayafruqolaha ala arafatin aidon. Lalu tahun depan dia kembali ke Arafah kembali. Pengen mengucapkan itu lagi. Mengucapkan apa? Alhamdulillah ala nikmati Islam wa kafa biha min nikmatin. Alhamdulillah ala li jalani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengen mengucapkan itu. Tapi begitu dia baru mau mengucapkan itu, apa yang terjadi? Fahatafa bihi hatifun. Tiba-tiba ada terdengar suara tapi tidak terlihat siapa yang ngomong. Dari langit ada suara. Itu namanya hatif. Hatif ini biasa terdengar oleh para anbiya. Para nabi-nabi ada hatif. Para orang yang dekat sama Allah juga bisa mendengar hatif namanya. Apa hatif tersebut? Ada suara tapi tidak bentuk. Mahlan ya Abdullah. Ini hatif ini bisa saja ngomong malaikat yang diperintah oleh Allah. Ya, mahlan ya Abdullah. Apa suara tersebut?
Ya hamba Allah, ojo ke susu. Ojo ke susu kamu mengucapkan zikir itu. Kenapa? Hatta tafrogo min kitabati sawabiyah fil amil madi. Jangan buru-buru kamu mengucapkan syukur tersebut. Kenapa? Kita semua ini belum selesai mencatat pahalamu ini dari tahun lalu belum selesai. Kok kamu mau ngomong lagi? Berarti apa? Membuat aku capek. Jadi pahala ucapan syukur kepada Allah dengan nikmat lisan dan dijadikannya umat kajian Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita ucapkan, itu pahalanya 1 tahun malaikat belum selesai. Loh kamu kerjaan saya belum rampung kok buat tambahi kerjaan misalnya gitu. Paham nggak? Jadi ini pahala yang sangat besar. Mari sama-sama kita ucapkan bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmatin. Wa alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yes, 1 tahun pahalanya udah hilang. Besok jenengan kalau mau ngomong itu lagi silakan. Ya, seperti itu. Ada yang sudah hafal belum? 7 tangan. Imam Syafi'i kalau disebutin gurunya sekali langsung hafal. Kalau kita 1 kali nggak hafal. Berarti kita bukan Imam Syafi'i. Imam apa? Imam Samudra. Astagfirullah. Ya, paham ya? Nah, jadi itu adalah bentuk syukur-syukur kita kepada Allah bila kauli kelawan ucapan. Gitu ya, paham ya? Nah, begitu pula saat kita dijamu dengan kebaikan apapun, ada orang ngasih oleh-oleh kepada kita, ya, apapun sudah, berarti kita disunahkan untuk mendoakan kebaikan, ya, mendoakan kebaikan seperti itu sunnah, ya, coba kita lihat, ya, 11. Ya, di sini sebutkan kalau Kanjeng Nabi apa mendoakannya disebutkan aftara indakum shaimuna wa akala ta'amakum al abraru wa sallat alaikumul malaikatu. Maka Kanjeng Nabi berdoa. Ketika itu Kanjeng Nabi itu makan di rumah sahabatnya diundang. Sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Maka setelah itu Kanjeng Nabi mendoakan. Apa doanya? Orang-orang yang berpuasa telah berbuka di tempat kalian. Orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian. Dan semoga malaikat bersalawat kepada kalian. Itu doanya Kanjeng Nabi. Jadi paling enggak kalau kita mau pakai bahasa Indonesia, mugi-mugi yang punya tuan rumah ini sebut namanya fulan-fulan, selamat dunia akhirat semuanya. Paling enggak kita ini mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ini akhlaknya Nabi. Seperti itu. Balas dengan kebaikan. Paham ya? Allahu a'lam bisawab. Karena ini persiapannya agak lama, buka puasanya. Ini kita masih ada 3 menit lagi, monggo disiap-siap di situ. Ya, anakumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan biar ketahuan umurnya karena ini makanan pakai piring. Ya, bisa apa? Bisa ketahuan jumlahnya.